Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak kelas 9, apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu Sri Utami dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita kali ini masih membahas tentang bab 1 ya, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Minggu lalu kita sudah membahas bagian yang A ya. Kali ini kita akan membahas bagian yang B, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, nilai dasar Pancasila antara lain. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang digambarkan dengan bintang. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan yang digambarkan dengan rantai. Yang ketiga, nilai persatuan yang digambarkan dengan pohon beringin. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang digambarkan oleh kepala banteng. Dan yang kelima adalah nilai keadilan yang digambarkan padi dan kapas. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat tetap dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dari masa ke masa. Hal tersebut karena Pancasila bersifat ideologi terbuka. Nah, apa itu ideologi terbuka? Masih ingat nggak apa itu ideologi? Ideologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Yang kedua adalah logos. Logos berarti ilmu. Jadi ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu ideologi terbuka. Hakikat ideologi terbuka. Nah, anak-anak, ini adalah pakar-pakar yang mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai pengertian ideologi. Di antaranya adalah Suryanto Puspowardoyo, Mubyarto, Padmowahjono, Frans Magni-Suseno, dan N. Sastra Prateja. Mereka mempunyai arti dari ideologi-ideologi berbeda-beda, ya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara.
Hampir dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara-negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan a. Stabilitas nasional yang dinamis, b. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. C. Mencegah berkembangnya paham liberal. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. E. Penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, berdasarkan uraian-uraian yang tadi Ibu sebutkan, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan dalam Pancasila, merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial atau makhluk sosial ya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. Selanjutnya adalah nilai persatuan dalam Pancasila. Setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang terakhir adalah nilai keadilan dalam Pancasila, diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kita membahas nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dalam lembaga pelaksanaannya, seperti UUD, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya adalah nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa
suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua adalah dimensi normatif, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dimensi selanjutnya adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya, anak-anak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Ibu. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini.